Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya guys. Oke, hari ini atau sekarang aku tuh mau membahas tentang hutang ya guys ya. Karena mungkin mau sekaya apapun kalian, mau sebanyak apapun uang kalian, pasti punya hutang. Dan mungkin ini untuk yang kepepet aja, yang benar-benar udah apa ya, kayak udah buntu, udah nggak punya apa-apa, nggak punya tabungan, dan kita punya uang hanya gaji kita saja. Kalian tuh harus mendengar atau menyimak tips dari aku, ya kan. Kayak aku juga dulu punya hutang, dan amit-amit itu riba ya guys ya. Jadi gimana caranya kita bisa terbebaskan dari yang namanya hutang? Sebelum kalian menonton videoku, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share agar kalian bisa memberi aku motivasi lagi yang lebih baik untuk kalian ya guys. Oke, di sini ada 7 pembahasan cara melunasi hutang ya, memang tidak secepat dan tidak seinstan ketika kamu pesugihan ya kan. Memang bertahap, tapi setidaknya hutang itu lunas. Hutang itu akan dibawa mati guys. Jadi mumpung kamu masih hidup dan kamu masih bisa bekerja, selesaikanlah tugas kamu atau tanggung jawab kamu di dunia, karena di akhirat nanti akan dipertanyakan itu, termasuk utang. Sedikit apapun utang itu akan dipertanyakan guys. Oke, aku akan memberi 7 cara melunasi hutang. Yang pertama, catat semua hutang yang kalian miliki. Jadi guys, buat daftar prioritas hutang yang dimiliki, urut mulai dari hutang yang perlu dibayarkan dalam waktu dekat. Cara melunasi hutang dengan cepat ini bisa membuatmu mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan pelunasan. Jadi kamu bisa kasih list ya kan, hutang yang harus kita bayar adanya bulanan kita harus wajib membayarkan. Nah, dari bulanan ini kalau memang kita punya sisa ini kita bayarkan untuk yang hutang kayak sedikit-sedikit, entah itu yang 500, 200, 300 ke orang-orang kayak gitu guys. Kalau kalian nggak seperti itu, tidak akan bisa lunas hutang kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, membulatkan tekad untuk melunasi hutang. Tidak hanya biaya untuk melunasi hutang yang dibutuhkan, tekad kuat adalah cara agar cepat lunas hutang yang tidak boleh dilupakan ya kan. Meskipun merasa cemas dengan beban hutang yang dipikul, kamu perlu menguatkan diri. Kemauan yang tinggi untuk pelayanan hidup masa depan dapat membantumu melewati masa sulit pelunasan hutang. Persiapkan juga kondisi mental, karena pelunasan hutang tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar. Adapun biaya tersebut bisa dioptimalkan dengan mengambil dana yang seharusnya alokasikan untuk kebutuhan lain. Pengorbanan diri sisi finansial ini diperlukan untuk membantumu melunasi hutang dengan cepat. Maka dari itu diperlukan tekad yang kuat dalam menghadapi perubahan pengeluaran untuk sementara ini. Jadi gini, kenapa kita harus mempunyai tekad untuk membayar hutang ya? Jadi seandainya bulan ini gaji 10 juta ya kan, yang ibaratkan yang 5 juta ini buat pegangan bulanan, dan 5 juta ini buat angsuran, buat bayar utang. Jadi kalian tuh harus ikhlas dengan yang 5 juta ini. Harus bulanan ini kamu sisihkan, entah 1 juta, entah 500, entah berapa, terserah, yang penting ada uang simpanan. Nah, kalau ini udah ngumpul, kita bayarkan hutang kayak gitu. Dan kenapa kita harus mengambil atau mempunyai tekad, mengumpulkan tekad seperti itu?
karena kita kan berpikir ini bulanan, kalau kita kita ambil buat bayar hutang otomatis bulanan kurang, ya kamu harus punya tekad, kamu harus berani mengambil tekad itu. Nggak apa-apa, yang penting hutang kamu lunasi itu loh. Jadi kamu ambil sedikit buat melunasi hutang kayak gitu. Yang ketiga, membayar hutang berdasarkan prioritas. Seperti yang sudah disebutkan di poin pertama, pembayaran hutang perlu dilakukan berdasarkan daftar yang sudah dibuat. Adapun daftar tersebut dibuat dari skala prioritas. Di daftar tersebut perlu dicantumkan informasi secara jelas, termasuk konsekuensi keterlambatan pembayaran dan cara melunasi hutang itu sendiri. Buat skala prioritas berdasarkan hitungan tenor dan besar total hutang yang dibebankan. Kemudian persiapkan dana yang dibutuhkan untuk setiap hutang yang masuk ke dalam daftar. Cukup matang guys. Apabila telah dilunasi coret hutang yang ada di daftar, dengan begitu kamu selangkah lebih dekat menuju kebebasan finansial. Jadi kenapa kita memprioritaskan hutang? Yang memprioritaskan itu seperti ini guys, yang termasuk bulanan kayak bank kayak gitu tuh harus dicepat didahulukan sebelum terjadi apa-apa kayak gitu ya kan. Ya amit-amit kalau bisa enggak, dan itu semoga aja bisa cepat lunasnya kayak gitu. Jadi kamu harus benar-benar kerja keras untuk mengumpulkan uang dan membayar hutang itu guys. Muka aku beban banget kayaknya. Oke, yang keempat, mungkin yang ketiga ada lebih paham karena dari awal aku jelaskan ya. Keempat, menghitung nilai aset yang dimiliki. Salah satu cara melunasi hutang dengan cepat yang perlu dilakukan adalah menghitung total nilai aset yang dimiliki. Cara ini dapat membantumu membuat perkiraan seberapa besar biaya yang bisa diperoleh berdasarkan total nilai aset tersebut, termasuk pendapatan bulanan. Adapun aset yang dimiliki bisa dijual untuk membuatmu membayar hutang dengan cara tanpa harus memutar otak guna berhutang kembali. Memang ini gimana ya? Ini tuh bagus banget. Ya, aku juga pernah berpikir seperti itu. Jadi kalau kamu punya hutang, apapun yang kamu punya itu kamu jual dulu untuk membayar hutang itu. Kalau kamu punya hutang tapi dengan gaya hidup kamu yang mewah, tidak akan bisa menutupi kayak gitu. Dan mungkin kamu pikir aduh nilai segitu nggak seberapa ya kan, mungkin ini nggak usah berpikir seperti itu. Yang penting hutang kamu lunas, dan kamu nanti setelah hutang lunas bisa beli lagi kayak gitu. Itu guys. 5. Menjual barang yang sedang dicicil. Nah ini yang sulit guys, masalahnya apa ya, aku nyicil dari loh ini loh, dan itu tuh perlu. Nah itu susah. Masih punya barang yang belum terlunasi, daripada melunasi cicilan, barang bisa dijual dengan sistem take over kredit. Cara melakukannya adalah dengan menjual barang kepada orang lain sekaligus melimpahkan sisa cicilan yang perlu dibayarkan. Ini rada sulit ya. Sulitnya siji, kita rugi banyak. 2, memang kalau kita membutuhkan itu tidak mungkin kita jual, apalagi over kredit ya kan. Kalau rumah mungkin bisa laku lebih, tapi kalau seandainya kamu punya motor, mobil, itu kan ya bisa, kamu malah rugi banyak kayak gitu. Mungkin kalau ini menurutku tidak disarankan ya kan. Nah bagaimana caranya, mending kita jual apa yang kita punya. Seandainya kalau kita motor udah lunas, ya udah kita jual aja, kita beli yang second aja, yang murah. Setidaknya kita bisa dapat motor dan juga masih dapat uang bisa untuk melunasi hutang kayak gitu, membayar lah ya, sekiranya mencicil kalau memang hutang kalian banyak kayak gitu. Nah, membayar angsuran hutang tepat waktu. Nah ini tuh harus, dan ini aku terapkan memang dari diriku sendiri. Kemarin aku harus apa ya, aku tidak mau sampai seandainya telat dalam waktu temponya satu, apa ya, seandainya contoh tanggal 1 harus bayar aku, tapi masih ada sisa 7 hari dan itu tidak boleh melebihi. Kalau melebihi nanti ada yang narik, maksudnya yang nagih untuk datang ke rumah, itu memang aku hindari banget guys.
Cara melunasi hutang dengan cepat dan halal adalah dengan membayar angsuran tepat waktu. Jadi ini tuh memang apa ya, kayak diharuskan gitu loh guys, biar kamu tuh takut dengan diri kamu sendiri, bukan takut karena orang lain ya, agar kamu bisa tepat melunasi hutang di waktu yang tepat. Jangan tunda pembayaran agar tidak mendapatkan bunga yang besar. Betul, tadi aku kemarin motor itu aku nunggak, tadinya aku nggak mau bayar, tapi mantan suamiku dia melay itu apa ya, kayak nggak ngurus loh. Dan akhirnya aku kejebak, dan telah 3 bulan dan sampai sekarang bunganya masih berjalan guys. Sedih banget. Semakin besar bunga maka akan semakin besar hutang yang harus dibayarkan. Betul. Adapun nilai bunga yang akan semakin besar jika hutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo. Maka dari itu, agar tidak semakin kesulitan membayar hutang, pastikan untuk melunasi sebelum jatuh tempo. Persiapkan dana sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang ditentukan agar proses pembayaran tidak terhambat dan menjadi beban di kemudian hari. Betul itu guys. Yang ke-7, memperoleh pendapatan tambahan. Ini aku jalani sampai sekarang guys. Jadi aku punya kerjaan yang pokok yang harus aku kerjakan dan gaji tiap bulan, dan aku punya sampingan dan ini menurutku memang harus, karena ini membantu aku untuk bisa kirim ke anak-anakku gitu. Di samping menjual barang dan mengumpulkan aset, kamu bisa menambah pendapatan untuk melunasi hutang dengan cepat. Menambah pendapatan bisa dilakukan dengan investasi aset berharga yang memiliki risiko kerugian rendah. Pendapatan tambahan bisa menjadi solusi melunasi hutang dengan cepat yang mengamankan keuangan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Demikian cara melunasi hutang dengan cepat yang bisa diterapkan untuk memastikan keamanan finansial. Terlambat membayar hutang bisa menyulitkanmu di masa depan. Oleh karena itu, pasti untuk membayar hutang sebelum jatuh tempo, agar tidak perlu berhutang untuk memenuhi kebutuhan darurat. Kamu bisa berinvestasi emas dengan tabungan emas dari Pegadaian. Jadi kamu bisa nabung emas di Pegadaian guys. Memang itu bagus sih, tapi untuk menurutku aku tuh masih sulit untuk seperti itu, karena apa ya, karena menurut aku masih di sini, jadi aku belum bisa mengurusi seperti itu. Untuk kalian yang di Indonesia, aku kasih saran mending kalian tuh nabung emas, dan emas itu bisa emas yang kamu pakai ya kan, kalung, gelang, apa itu, dan atau bisa lebih bagusnya lagi logam mulia gitu guys. Ini tidak di endorse guys, tapi kalau mau masuk gak apa-apa, tak endorse dia lah. Oke, gitu aja guys ya. Yang belum subscribe, like, komen, dan share, segera subscribe. Jangan lupa kasih like-nya dan komennya, kasih kasih pendapat kalian tentang video ini. Oke, thank you guys.